Kalau kita nggak bisa mentreatmentnya, bisa jadi kita tambah bablas miskin. Misalnya, halo teman-teman pejuang RSP, setelah kita membahas privilege di minggu yang lalu, sekarang kita akan mencoba membahas kebalikannya ya, yaitu underprivilege. Nah, apa itu teman-teman underprivilege? Underprivilege adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang mengalami atau berada dalam situasi yang memiliki keterbatasan atau kesusahan dalam hambatan dalam mencapai sesuatu nih teman-teman. Misalkan kesuksesan, keberhasilan. Nah, dalam konteks kesuksesan di dunia kerja, underprivilege ini banyak bentuknya. Dan mungkin sebagian dari kita sedang mengalami kondisi underprivilege ini teman-teman. Nah, kalau kita tidak mengelolanya secara baik, nanti underprivilege ini bisa membuat kita semakin miskin atau semakin terprosok, dan istilah Jawanya ini tidak membuat atau sulit ngentas gitu ya, sulit ngentas dari kondisi yang menyulitkan tadi. Dan kalau kita juga tidak memutus mata rantai dari underprivilege ini, anak, cucu, keturunan-keturunan kita akan mengalami kondisi underprivilege selamanya, bakal turun-temurun. Apalagi menerima kondisi underprivilege tadi dengan alasan ya sudah menjadi takdir, bahkan menjadi alasan pembenaran agar kita tidak berprestasi atau tidak sukses di bidang yang kita tekuni. Yuk kita belajar apa saja underprivilege yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh orang-orang untuk menjadi justifikasi ketidakberdayaan kondisinya. Oke, yang pertama adalah miskin atau berasal dari strata sosial yang rendah. Nah, teman-teman pejuang RSP, kita tidak bisa memilih ya dilahirkan di mana dengan orang tua siapa. Apakah dari strata sosial yang tinggi atau dari orang tua yang kaya raya, bahkan dari kalangan orang miskin. Nah, kalau kita berasal dari keluarga miskin dan strata sosialnya rendah, ya ini underprivilege yang paling banyak dirasakan oleh orang-orang. Nah, masalahnya bukan hanya kondisinya saja yang miskin. Saat kita dilahirkan dari keluarga yang miskin, kita ini membawa turunan-turunan kondisi miskin. Seperti apa? Lingkungan, mindset, pemikiran, stigma, trauma, dan mental miskin satu paket gitu teman-teman. Kalau kita nggak bisa mentreatmentnya, bisa jadi kita tambah bablas miskin. Misalnya nih ya, perasaan tidak berdaya, rasa malu, minder, apalagi tambah gizi buruk, pemikiran iri dengki yang dengan orang yang lebih kaya. Nah ini kan berbahaya teman-teman. Apalagi ditambah tidak bisa mengakses pendidikan yang memadai. Nah ini bisa jadi tambah parah. Nah yang kedua, underprivilege ini minim akses pendidikan dan fasilitasnya yang berkualitas. Udah miskin, susah mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ya udah lengkap penderitaannya. Underprivilege-nya sempurna. Kalau mendapatkan pendidikan, ya B aja, kadang asal-asalan, dan guru-gurunya juga nggak berkualitas. Udah gitu, untuk bisa belajar, mereka itu harus jalan puluhan kilometer loh teman-teman, dan aksesnya sangat sulit. Pas mau belajar, teknologi atau fasilitasnya nggak support, seperti gentengnya bocor, transportasi susah, internetnya lemot, tempat belajarnya rusak, jelek, pengap, nggak support buat belajar, udah lengkap, benar-benar sangat underprivilege. Ya, bukannya semangat untuk belajar, malah dengan keterbatasan-keterbatasan itu, mereka jadi malas untuk belajar. Nah, yang ketiga, underprivilege selanjutnya adalah keterbatasan fisik dan trauma mental. Ada juga teman-teman yang kondisinya kurang beruntung, seperti misalkan kondisi tunarungu, tunanetra, disabilitas, dan lain-lain. Apalagi ada penyakit bawaan nih, seperti penyakit genetik, penyakit-penyakit lainnya yang membatasi ruang gerak dan ruang eksplorasinya. Oke, kalau penyakit fisik masih mending ya, ada yang lebih sulit kalau underprivilege-nya terkait dengan penyakit mental atau trauma mental, sehingga ada perasaan-perasaan seperti putus asa, iri hati, minderan, sakit hati yang berkelanjutan gitu ya. Ditambah nggak dapat akses psikologi yang memadai, ya tinggal nunggu waktu aja ini teman-teman ya. Oke teman-teman pejuang RSP,
Lalu bagaimana sih kita menyikapi apabila kita berada dalam kondisi yang underprivileged? Yang pertama, kita harus terima kenyataan. Jangan denial, jangan nolak, dan jangan pernah malu. Harus meyakini bahwa ini ketetapan Allah yang sudah ditakdirkan dan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi, pikiran kita jadi lebih tenang, lebih ringan, lebih rileks, tidak terbebani dengan kondisi-kondisi yang nggak penting kayak tadi, kayak gengsi gitu kan, ingin terlihat kaya, ingin terlihat pinter, atau membuat manipulasi yang macam-macam yang nggak penting. Oke, yang kedua, belajar, belajar, dan belajar. Ya teman-teman, mau gimana lagi? Yang namanya belajar adalah satu-satunya cara untuk mentransformasi kondisi kehidupan seseorang. Belajar dari yang terbaik, belajar dengan yang terbaik, dan belajar dengan cara-cara terbaik. Cari mentor atau guru paling jos tuh di ilmu yang kita tekuni. Cari ilmu yang paling tepat dan paling efektif untuk mempercepat kenaikan kekayaan kita. Cari peluang dan ruang yang bisa meningkatkan ilmu dan keterampilan-keterampilan kita. Ya teman-teman, dengan belajar ini ya nggak ada jalan memutar, ya harus belajar. Satu-satunya cara belajar, nggak ada cara lain. Nah, ini include dengan cara yang ketiga, yaitu kerja. Ya, kerja keras teman-teman. Kerja keras, kerja lebih banyak, kerja lebih sering, belajar praktek, belajar praktek, terus aja gitu. Sampai bisa, sampai menghasilkan, sampai kita punya skill baru, sampai kita mumpuni mengelola skill yang kita miliki tadi. Kalau gagal, belajar lagi, ulangi lagi, praktek lagi, ulangi lagi, belajar lagi, praktek lagi, sampai mahir, sampai jadi yang terbaik. Nah, karena kalau udah underprivileged, kita nggak mau belajar, nggak mau kerja keras, habis itu gengsian, minderan, dan pemalu, ya udah kelar hidup kita. Demikian teman-teman, terima kasih dan selamat mempraktekkan.